Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Dwianti dengan NIM 240102020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai era reformasi hingga kini. Perjalanan demokrasi Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi sendiri merupakan sebuah babak krusial, penentu, dan tak terlupakan dalam sejarah modern Indonesia. Narasi yang akan kita ikuti bersama ini adalah perjalanan bangsa, mulai dari detik-detik dramatis runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, melalui estafet kepemimpinan yang penuh gejolak dan perubahan, hingga pada dinamika yang kita hadapi di masa kini. Ini adalah kisah tentang bagaimana demokrasi, politik, dan tatanan sosial Indonesia bertransformasi secara radikal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang runtuhnya Orde Baru. Reformasi sejatinya bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi krisis yang memuncak di akhir dekade 90-an. Reformasi tidak lahir dari ruang hampa. Ada beberapa faktor pemicu utama yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Pemicu utamanya tak lain adalah krisis moneter Asia yang menghantam ekonomi Indonesia dengan kekuatan dahsyat. Bayangkan nilai tukar rupiah anjlok drastis, membuat harga kebutuhan pokok melonjak dan tak terkendali, dan jutaan warga seketika kehilangan mata pencahariannya. Krisis ekonomi ini lantas beranak pinak menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat merasa tak lagi yakin pada kemampuan pemerintah untuk membawa solusi. Di saat yang sama, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah mengakar selama puluhan tahun menjadi sorotan yang tak terhindarkan. Rasa ketidakadilan ini kemudian menyulut gelombang masif tuntutan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, yang motornya adalah generasi muda yang haus akan perubahan. Pembahasan selanjutnya yaitu detik-detik menuju reformasi 1998. Ketidakpuasan publik mencapai titik didihnya pada Mei 1998. Gerakan mahasiswa bangkit menjadi ujung tombak demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru kota. Tanggal 12 Mei 1998 menjadi hari kelabu. Peristiwa tragis di mana 4 mahasiswa tewas tertembak, dikenal sebagai tragedi Trisakti, menyulut kemarahan nasional dan melipat gandakan skala perlawanan. Puncaknya, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR, sebuah aksi simbolis yang melumpuhkan pusat kekuasaan Orde Baru di bawah tekanan yang tak mungkin dibendung. Presiden Soeharto akhirnya menyatakan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Momen ini setelah 32 tahun kekuasaannya resmi membuka gerbang bagi era reformasi yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, ada 6 agenda reformasi. Apa yang sesungguhnya diperjuangkan para aktivis? Mereka mengusung tujuan yang jelas. Terangkum dalam 6 agenda reformasi, inilah cetak biru perubahan yang dicita-citakan. Yang pertama, ada mengadili Soeharto dan kroninya sebagai wujud pertanggungjawaban hukum atas praktik KKN. Yang kedua, melakukan amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat lembaga demokrasi. Yang ketiga, menghapuskan dwifungsi ABRI, mengembalikan militer pada peran pertahanan dan memisahkannya dari politik praktis. Yang keempat, ada menegakkan supremasi hukum yang adil dan tanpa pandang bulu bagi semua warga negara. Yang kelima, mewujudkan pemerintahan bersih dari praktik KKN. Yang keenam, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya sebagai kunci pemerataan pembangunan dari pusat hingga ke pelosok. Selanjutnya, masa transisi B.J. Habibie 1998 hingga 1999. Pasca mundurnya Soeharto, tongkat kepemimpinan transisi beralih kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Meski pemerintahannya sangat singkat, hanya sekitar 17 bulan, ia sukses meletakkan fondasi krusial bagi lahirnya demokrasi.
Di era Habibie, keran kebebasan pers dibuka selebar-lebarnya, mengakhiri puluhan tahun pemberedelan dan sensor. Pemilu 1999 diselenggarakan secara bebas dan adil, menjadikannya pemilu multipartai paling demokratis sejak tahun 1955. Tak hanya itu, Undang-Undang Otonomi Daerah disahkan, dan sebuah keputusan historis diambil, yaitu mengadakan referendum di Timor Leste. Era kepemimpinan pasca reformasi. Sejak saat itu, estafet kepemimpinan nasional pun bergulir. Presiden yang menjabat setelah B.J. Habibie, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menjabat sejak tahun 1999 hingga 2001. Memimpin dengan semangat pluralisme dan rekonsiliasi, meski pemerintahannya harus berakhir melalui proses pemakzulan oleh MPR. Selanjutnya, Presiden Megawati Soekarno-Putri 2001 hingga 2004 fokus pada stabilisasi ekonomi dan berhasil mendirikan institusi penting seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004 hingga 2014 mencetak sejarah sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Selama 2 periode, ia menjadi stabilitas, termasuk keberhasilannya mewujudkan perdamaian di Aceh. Selanjutnya ada Presiden Joko Widodo 2014 hingga 2024. Memimpin dengan fokus pada pembangunan infrastruktur masif, hilirisasi industri, dan memprakarsai proyek monumental pemindahan ibu kota negara. Dan kini Presiden Prabowo Subianto yang menjabat sejak tahun 2024 hingga sekarang memulai pemerintahannya dengan visi keberlanjutan program strategis nasional, sekaligus memperkenalkan program unggulan seperti makan siang dan susu gratis, serta memprioritaskan modernisasi pertahanan dan ketahanan pangan. Lalu apa aja sih pencapaian-pencapaian dan tantangan abadi yang dilalui Indonesia selama ini? Setelah lebih dari 2 dekade berjalan, apa yang telah dicapai era reformasi? Pencapaiannya signifikan. Demokrasi prosedural berjalan teratur melalui pemilu. Kebebasan berpendapat dijamin. Kekuasaan telah terdesentralisasi ke daerah. Dan peran militer dalam politik telah ditiadakan. Namun, reformasi juga meninggalkan sejumlah PR yang menjadi tantangan abadi. Korupsi masih menjadi masalah sistemik yang menggerogoti, penegakan hukum masih sering dirasa belum sepenuhnya adil, polarisasi akibat politik identitas masih mengancam persatuan, dan kesenjangan ekonomi adalah isu krusial dan harus terus diatasi. Sampailah pada akhir pembahasan. Mari kita simpulkan. Mari kita tarik benang merahnya. Era reformasi adalah babak krusial yang lahir dari puncak krisis moneter dan krisis kepercayaan tahun 1998. Dipicu oleh tragedi dan tuntutan mahasiswa, periode ini mengakhiri 32 tahun Orde Baru dan meletakkan fondasi 6 agenda reformasi, mulai dari amandemen UUD 1945 hingga penghapusan dwifungsi ABRI. Dalam masa transisi di bawah estafet kepemimpinan dari Habibie hingga presiden saat ini, Indonesia berhasil mewujudkan demokrasi prosedural, menjamin kebebasan pers, dan melaksanakan otonomi daerah. Namun, perjalanan ini belum selesai. Kita masih menghadapi tantangan abadi berupa korupsi sistemik, ketidakadilan hukum, dan polarisasi politik. Pada intinya, reformasi bukanlah sebuah tujuan yang telah dicapai, melainkan sebuah semangat perubahan berkelanjutan. Tugas kita bersama di bawah kepemimpinan baru adalah menjaga kualitas demokrasi agar ia tidak hanya sebatas pemilu, tetapi mampu mewujudkan keadilan sosial dan membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Semangat reformasi harus terus hidup, berjuang, dan menjadi milik kita semua. Saya Ari Duyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.